Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas pergerakan di bursa transfer Manchester United. Ada beberapa update terbaru yang perlu kita pantau bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Melansir dari The Athletic, Napoli setuju untuk kesepakatan dengan Manchester United terkait Scott McTominay. Mereka akan tunduk pada semua pihak yang merasa puas dengan persyaratan pemain. 30 juta euro plus persentase dari penjualan di masa mendatang. Hal ini sangat penting untuk Manchester United terkait kepatuhan FFP. Potensi perekrutan Manuel Ugarte akan terbantu dengan keluarnya pemain berusia 27 tahun itu. Di lain sisi, Scott McTominay telah menerima Napoli dan proyek mereka. Rinciannya akan dibahas mengenai gaji mirip dengan Aaron Wan-Bissaka. Ini adalah bagian utama untuk memperbaiki dan terkait ketentuan pribadi. Kesepakatan antar klub dilakukan oleh Manchester United dengan biaya 30 juta euro termasuk tambahan ditambah klausul penjualan kembali. Oke, ini update terbaru terkait penjualan Scott McTominay. Sepertinya sudah ada lampu hijau ya dari pemain dan juga dari pihak Napoli. Bahwasanya proses negosiasi ini mungkin akan segera dikunci. Akan segera meraih kesepakatan yang konkret. Karena Napoli juga sudah menyetujui biaya sebesar 30 juta euro dengan klausul penjualan kembali. Pihak dari Scott McTominay juga sudah ada kesepakatan secara personal. Tinggal ya mungkin terkait pemberkasan lain dan juga negosiasi terkait gaji pemain dan juga kontrak itu yang mungkin saat ini masih sedang dibahas. Tapi proses kesepakatan ini menurutku sangat penting karena apa? Karena setelah ini selesai tentu Manchester United akan segera memastikan kesepakatan dengan PSG terkait Manuel Ugarte. Nah, ini yang terpenting ya teman-teman karena semua proses negosiasi ini saling berkaitan karena Manchester United harus mematuhi aturan dari FFP, harus menjual pemain dulu untuk menstabilkan kondisi finansial klub. Maka dari itu setelah penjualan Scott McTominay ini beres, Manchester United akan segera menyelesaikan negosiasi dengan pihak PSG terkait Manuel Ugarte. Ya kalau kita bicara saat ini sudah di minggu-minggu akhir bursa transfer ya, jadi kita tunggu saja ya terkait Scott McTominay ini karena mungkin 1-2 hari lagi akan ada pengumuman resmi terkait kepindahan Scott McTominay ke Napoli. Ya kembali lagi ya ini sepertinya Napoli juga sangat serius ingin merekrut Scott McTominay karena pemain ini juga masuk ke dalam skema sang pelatih Antonio Conte. Jadi kalau misalkan sang pelatih sudah benar-benar mengincar pemain dan cocok dengan skemanya, sepertinya akan menjadi prioritas tersendiri dan pihak klub akan mengupayakan untuk dapat merealisasikan kebutuhan yang diinginkan oleh sang pelatih. Jadi ya kemarin sepertinya adalah pertandingan terakhir Scott McTominay bersama Manchester United. Meskipun di pertandingan terakhir dia main jelek dan nggak penting, apalagi di pertandingan kemarin dia justru menggantikan Bruno Fernandes yang secara peran tentu sangat vital. Udahlah kita nggak perlu membahas itu. Intinya kita tunggu kabar baik ini sampai benar-benar segera diresmikan oleh Manchester United. Berita yang bagus ya ini teman-teman. Alhamdulillah. Akhirnya ada pemain lagi yang terjual. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Ini melansir dari Fabrizio Romano. Manchester United akan segera menutup kesepakatan Manuel Ugarte dan sekarang bisa menjadi transfer permanen. Wow. Jika semua berjalan lancar sesuai rencana dengan Scott McTominay ke Napoli, Manchester United akan melanjutkan kepindahan permanen Manuel Ugarte seperti yang diinginkan oleh PSG. Ugarte hanya ingin ke Manchester United. Dia siap berangkat kapan saja. Ya, lanjutan dari berita tadi ya sebenarnya nih teman-teman. Ketika Scott McTominay ini sudah benar-benar deal ke Napoli, maka uang dari penjualan pemain tersebut akan digunakan untuk membeli Manuel Ugarte. Apalagi di berita sebelumnya, karena Manchester United ini kesulitan
membeli Ugarte secara permanen, sempat ada opsi untuk peminjaman pemain dengan kewajiban membeli. Tapi sepertinya hal itu tidak akan terjadi karena Manchester United akan ada tambahan dana untuk membeli Manuel Ugarte secara permanen. Ini bisa jadi kabar bagus lainnya ya menurutku, karena pembelian Ugarte secara permanen ini bisa segera membuat Manchester United untuk mensinkronasikan antara pemain dan juga klub. Ini salah satu keputusan yang bagus juga ya bagi Manchester United, dan kita sebagai fans tentu sangat mengapresiasi upaya dari pihak manajemen dalam merekrut pemain baru. Ini juga tinggal kesepakatan Manuel Ugarte ini juga tinggal menunggu waktu saja ya sampai benar-benar diresmikan oleh pihak klub. Dan ya kita semua nggak sabar ya, harapannya kalau misalkan 1-2 hari ke depan Manuel Ugarte bisa segera datang ke Manchester United untuk tes medis dan lain sebagainya, tanda tangan kontrak. Harapannya besok ketika Manchester United melawan Liverpool, Manuel Ugarte bisa langsung bergabung. Sama seperti ketika Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui bergabung dengan Manchester United, dua pemain ini akan langsung diikut sertakan dalam laga perdana Premier League waktu itu ketika melawan Fulham, dan langsung bisa memberikan impact yang bagus bagi para pemain ketika berada di atas lapangan. Ya, Manuel Ugarte pun harapannya bisa seperti itu ya, karena ya kalau kita lihat dari pertandingan kemarin memang Manchester United masih tetap membutuhkan pemain baru. Kedalaman skuad di Manchester United ini sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan pemain inti mereka. Tambahan lagi berita bagus untuk hari ini, mari kita bersyukur kembali. Kita masuk ke berita yang terakhir, melansir dari Sky Sport. Chelsea diketahui telah menjajaki kesepakatan untuk Jadon Sancho. Mereka mengincar status pembelian permanen maupun pinjaman. Proposal dapat mencakup tawaran pemain untuk pindah ke arah lain. Pembicaraan telah dilakukan antara Chelsea dan Manchester United. Selain itu, Chelsea bisa menyertakan Raheem Sterling dan Ben Chilwell dalam tawaran pertukaran untuk Jadon Sancho. Oke. Setelah kabarnya Juventus tertarik merekrut Jadon Sancho, namun belum ada update terbaru sampai saat ini. Ya, sekarang Chelsea sudah mulai menjajaki kesepakatan dengan Manchester United terkait Jadon Sancho. Dan sepertinya sudah ada penawaran, tapi belum ada penawaran resmi ya. Ya, gimana ya, kalau misal kita sudah berada di tahap nggak peduli lagi siapapun yang membeli Jadon Sancho, yang penting dia segera terjual. Mau klub manapun, mau dijual harga berapapun, proses peminjaman atau pembelian permanen, ya aku sendiri udah nggak penting gitu. Yang penting itu sekarang dia keluar, dia terjual, dia nggak berada di Manchester United. Jadi minimal berkurang lah pemain-pemain yang toksik, yang banyak drama seperti Jadon Sancho ini. Karena bener-bener apa ya, nggak butuh MU kayak pemain-pemain Jadon Sancho ini, yang pemain yang mentalitasnya Gen Z banget gini loh. Kebanyakan drama, dikit-dikit komplain, dikit-dikit speak up, dikit-dikit ya nggak bisa nerima keputusan gitu loh. Jadi siapapun yang beli, ya jujur aku sendiri udah nggak peduli. Yang penting dia terjual. Dan di sini kalau kita lihat yang Chelsea tawarkan, sepertinya dia tertarik untuk melakukan swap deal dengan Manchester United. Tapi swap deal yang ditawarkan oleh Chelsea menurutku ya kurang bagus ya. Gak apple to apple juga ya. Karena yang ditawarkan pun Sterling dan juga Chilwell gitu loh. Kan Jadon Sancho ini meskipun dia toksik, tapi dia masih punya valuasi ya. Apalagi dia juga secara usia masih muda, masih bisa dikembangkan lagi. Terlepas klub mana yang mau membeli, mungkin di klub lain juga bisa lebih bagus secara performa, kita nggak ada yang tahu. Tapi pemain ini kan masih bisa dipakai untuk prospek jangka panjang gitu loh, karena secara usia masih 24 tahun. Berbeda dengan Sterling yang secara usia sudah 29 tahun, ya dengan posisi yang sama ya, dia sama-sama winger, tapi selisih 5 tahun men, dia udah ya kalau bicara soal karir ya 1-2 tahun juga pasti udah menurun performanya Sterling. Apalagi sepertinya
pemain ini kan tidak masuk ke dalam skema Enzo Maresca ya, Raheem Sterling ini. Lalu yang kedua, Ben Chilwell ini mungkin kalau Ben Chilwell ini akan jadi pertimbangan tersendiri bagi Manchester United karena pemain ini kan posisinya sebagai bek kiri. Nah, sedangkan di Manchester United untuk posisi tersebut masih kritis ya. Belum ada pemain yang benar-benar bisa di posisi tersebut. Karena Luke Shaw dan Tyrell Malaysia masih pingsan ya dia. Koma sepertinya dia. Nggak lagi cedera, koma, makanya nggak pernah main gitu loh. Bahkan Diogo Dalot yang mengisi posisi tersebut. Ya kalau bicara Salusia masih terbilang aman lah ya karena 27 tahun saat ini usianya Ben Chilwell. Jadi kalau terkait pemain ini mungkin akan jadi pertimbangan tersendiri. Barangkali Manchester United memang benar-benar butuh pemain yang bisa mengisi posisi di bek kiri. Jadi ya kita tunggu update selanjutnya aja terkait. Kalau misalkan ada swap deal, seharusnya bukan sekedar swap deal ya. Chelsea yang tukar tambah gitu loh. Kalau Sterling nggak perlu lah gitu. Kita sudah ada banyak winger-winger muda yang potensial. Kalau Sterling nggak perlu. Kalau Ben Chilwell mungkin akan dipertimbangkan oleh Manchester United. Jadi kalaupun swap deal itu nggak cuma swap deal ya. Tukar tambah cuk namanya cuk. Jadon Sancho ditukar Ben Chilwell. Ya mahalan Sancho menurutku. Secara usia juga masih prospekan Jadon Sancho gitu loh. Kalau Ben Chilwell mungkin ya bisa, apalagi dia kan kemarin juga sempat cedera lama ya. Jadi bisa jadi tanda tanya tersendiri ya bagi Manchester United apakah benar-benar mempertimbangkan Ben Chilwell sebagai rekrutan baru mereka atau enggak. Itu mungkin yang akan menjadi pembahasan selanjutnya bagi Manchester United terkait opsi swap deal dengan Chelsea. Oke, mungkin itu dulu terkait update terbaru dari Manchester United. Mungkin ada perbedaan pendapat, silakan komen di bawah ya. Kita sharing-sharing santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.